Yang kita hormati, hadir bersama kita Bapak Wan Abu Bakar, Ibu Hajah Azrani Agus, Pak Prof Teguh Dahril. Beliau memimpin IJMI cukup lama dan sampai sekarang kita melanjutkan. Kemudian seperti yang katakan panitia tadi, disebut satu persatu, mungkin tidak cukup waktu. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan semua, terima kasih atas kedatangan kita semua meraihkan Silakwil. Silakwil itu istilah dari IJMI. Kalau biasanya Raker wilayah, kalau di pusat namanya Silaknas, yang pagi ini kita laksanakan di tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin ridhonya dapat kita berkumpul di kesempatan ini, dan banyak yang menghubungi saya dan juga panitia minta izin tidak bisa hadir karena bertabrakan dengan kegiatan masing-masing. Pak Gubernur yang saya muliakan, kami laporkan bahwa Silakwil ini dihadiri oleh orda-orda di Riau di samping pengurus provinsi semua wilayah kita, dalam rangka mencoba meramu, menggodok pemikiran kita untuk apa yang kita bisa laksanakan di Riau sebagai penjabaran daripada hasil Silaknas tanggal 3 dan sampai 5 yang lalu di Jakarta. Pak Gubernur dan hadirin sekalian, ada orang bertanya, masih adakah IJMI? Pertanyaan itu bisa berarti pertama sebagai sebuah kritik kepada kita semua, dan kita yakin orang itu tahu bahwa IJMI masih ada, tetapi keadaan atau keberadaannya itu masihkah punya kontribusi untuk keumatan dan kebangsaan kita. Nah, tentu yang kita laksanakan inilah salah satu usaha dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa IJMI masih ada dan insya Allah akan tetap ada walaupun nanti kita sudah tidak ada. Karena bagaimanapun seperti semangat yang tertuang atau dituangkan dalam himne IJMI tadi, nampak sekali bahwa kita punya tanggung jawab berat, tanggung jawab besar, tanggung jawab moral untuk bukan hanya persoalan keumatan, tetapi adalah persoalan bangsa dan negara kita dalam artian keseluruhannya. Maka oleh sebab itu kita melalui Silaknas beberapa minggu yang lalu dan Silakwil sekarang, dan mencoba kembali mengkreat pemikiran-pemikiran para cendekiawan yang ada di Riau, cendekiawan Muslim yang ada di Riau, untuk berkontribusi membangun Riau, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi umat Islam secara khusus pada hari ini sangat mirip dengan kondisi ketika IJMI dilahirkan, didirikan di Universitas Brawijaya Malang 32 tahun yang silam. Maka oleh sebab itu, terkhusus untuk Riau, IJMI harus memfungsikan diri untuk berkontribusi, menginspirasi umat agar bangkit, agar memberikan pemikiran-pemikiran terbaik bagi atau oleh cendekiawan Muslim yang ada di Riau, untuk selalu memberikan, menginspirasi umat supaya bangkit dan maju bersama.
ISMI tetap fokus kepada apa yang kita sebut sebagai 5 prinsip, ya, prinsip 5K ISMI. Yang pertama, kualitas iman, kualitas fikir, kualitas kerja, kualitas karir, dan kualitas hidup. Apa tandanya orang yang hidupnya berkualitas? Tanda orang yang hidup berkualitas adalah hidupnya produktif. Dan apa tandanya orang produktif yang berkualitas? Kalau ia bermanfaat untuk orang lain, untuk negeri, untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sebagai komunitas cendekiawan, apalagi cendekiawan Muslim, kita harus berpikir bagaimana memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang dihadapi khususnya di Riau. Ini tanggung jawab kita bersama. Maka oleh sebab itulah Pak Gubernur melalui apa yang disampaikan oleh tadi Ketua Panitia yang sekaligus adalah tim penulis buku Menata Riau, Menatap Indonesia, kita mencoba meminta, mengajak kawan-kawan para cendekiawan Muslim yang ada di Riau untuk berkontribusi dalam pemikiran-pemikiran mereka bagaimana sebaiknya menghadapi persoalan yang ada di Riau dan membangun Riau ke depan. Mohon maaf Pak Bob, izinkan saya bercerita sedikit kenapa tentang judul buku. Judul buku itu kok berbunyi Menata Riau, Menatap Indonesia, yang waktu Silatnas kemarin mendapat sambutan yang cukup hangat dari peserta Silatnas dari seluruh Indonesia. Ada latar belakang, ada asbabun nuzul, asbabun wurudnya. Mula-mula dari saya. Tahun 1983 saya mengikuti sebuah program khusus pelatihan penelitian ilmu-ilmu sosial selama setahun di Universitas Hasanuddin. Waktu itu masih Ujung Pandang namanya, atas biaya dari Ford Foundation. Yang ingin saya ceritakan bukan itunya. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya sampai ke situ, Rektor Universitas Hasanuddin pada waktu itu Bapak, saya tidak tahu pasti sekian persen, bahkan lebih daripada 60% devisa negara berasal dari Riau. Sekarang kita tampilkan itu ke pusat, memberikan buah pemikiran-pemikiran itu. Bapak Gubernur dan Bapak saudara-saudara sekalian, tentu juga pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam buku, dalam diskusi, atau bahkan dalam walaupun tidak sampai dalam buku tapi dalam media di grup, kami berharap seluruh anggota ISMI, keluarga besar ISMI, menuangkan pemikiran-pemikiran bernas yang terbaik untuk kita bersama. Di lewat grup pun jadi. Silakan, dan kita tidak akan membicarakan hal-hal yang menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari, tapi berkontribusilah. Bahkan waktu menyusun buku saya minta pada kawan-kawan tolong keluarkan pikiran saudara-saudara, kawan-kawan semua yang original. Tidak perlu mengadop pikiran-pikiran orang, teori-teori ilmiah yang begitu complicated, begitu canggih-canggih betul, tapi minimal pikiran kita masing-masingnya tuangkan bagaimana menurut kita sebaiknya Riau ini ke depan. Inilah, dan saya yakin Pak Gubernur menunggu itu, menunggu dari kita. Jangan kita di sini menjadi menara gading di mana para cendekiawannya bertengger di atas menara gading. Dia adalah cendekiawan Muslim, tapi tidak ada kontribusinya untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat dan oleh bangsa kita. Sekarang saya tidak tahu, aku tahu di Riau sudah banyak profesor kita, ya, profesor sudah banyak, dan kita minta profesor itu, ya, kalau saya mengatakan jangan ketika Anda dikukuhkan jadi profesor berhenti bekerja, karena
yang dikumpulkan karya-karya untuk profesor. Setelah profesor berhenti. Saya mengatakan setelah profesor, saat itulah Anda mulai berkarya, mencurahkan, menghabiskan pemikiran sampai tidak ada lagi yang akan dikeluarkan atau sampai tidak mampu lagi mengeluarkannya. Keluarkan terus. Persoalannya itu bahagian daripada dakwah kita. Ya, dakwah kita. Saya ingat dan itu saya buatkan menjadi puisi. Apa pesan Pak Emil Salim waktu Silakbir kemarin? Tugas ISMI adalah, kata beliau, apa? Mensiarkan Islam, mengkaji Islam, Al-Quran, mensiarkan Al-Quran, menggali Al-Quran, mencahayakan Al-Quran. Kata beliau, saya dan kami yang ada di waktu Silatnas itu merasa sangat tertantang pesan daripada Pak Emil Salim yang kami melihat keluar dari seorang pakar yang sudah berpengalaman.